Cek 1, 2, 3, cek mic. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang kembali di Philip Webinar untuk edisi hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 bersama kami tim riset Philip Sekuritas Indonesia. Seperti biasa, sebelum saya memulai, saya mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah suara dan layar sudah terlihat dan terdengar dengan jelas Bapak Ibu sekalian. Baik, tampaknya sudah jelas. Terima kasih konfirmasinya Bapak Ibu sekalian. Konfirmasi dari Ibu Lydia, Pak Hendra, Pak Robertus, kemudian Pak Wisper. Tampaknya sudah jelas. Langsung saja untuk sesi pertama kita mulai. Baik, untuk market map kita hari ini atau penutupan perdagangan semalam gitu ya, untuk beberapa indeks luar, bahkan secara Asia, kemarin masih mencatatkan mix gitu ya. Di Dow Jones Index di Amerika itu tercatat naik tipis 0,49%, kemudian S&P 0,58%, Nasdaq juga 0,84%. Kemudian di pasar Eropa ditutup mix, Jerman dan Inggris ditutup di level 0,30 untuk Inggris minus, kemudian di Jerman 0,75 mengalami positif. Nikkei di Jepang 0,18 untuk penutupan sesi kemarin gitu ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi komoditas, beberapa komoditas mengalami penguatan di sini, CPO, nikel, tin, copper juga mengalami penguatan. Kemudian dari sisi minyak mentah, WTI dan Brent kompak mengalami penguatan sebesar 1,51% sampai dengan 0,82% untuk Brent. Kemudian dari sisi gold gitu ya, gold juga mengalami penguatan di level 1,68%-an untuk market map kita pada pagi hari ini. Kemudian adapun pada pagi hari ini kami masih memproyeksikan pergerakan daripada indeks harga saham gabungan kita ini bergerak pada rentan bearish moderat gitu ya. Di support level sampai dengan resisten berada di level 6032 sampai dengan level 6200 untuk pergerakan pada hari ini. Kemudian adapun yang mendrive gitu ya dari pergerakan daripada indeks untuk hari ini yaitu klaim pengangguran di Amerika Serikat yang pada tanggal 12 Desember tercatat 885.000 klaim gitu ya, tertinggi sejak awal September dibandingkan dengan 818.000 yang diharapkan. Kemudian selama minggu sebelumnya ini mengalami peningkatan. Kemudian klaim lanjutan yang dari 5 Desember lalu sebesar 5,51 juta secara kumulatif dibandingkan dengan 5,7 juta yang harusnya diharapkan dan 5,78 juta minggu dibandingkan dengan pada minggu sebelumnya. Kemudian pertemuan kebijakan Bank of Jepang gitu ya diharapkan secara luas memperluas langkah-langkah pendanaan khusus untuk bisnis dan yang dilanda pandemi meliputi peningkatan pembelian obligasi korporasi atau commercial paper gitu ya. Kemudian 120 triliun yuan gitu, yen 120 triliun yen Jepang atau setara dengan 1,1 triliun US dollar sebagai alat pendanaan untuk mendukung pinjaman bank kepada perusahaan mengalami kesulitan. Dari sisi stimulus Bank Jepang gitu ya dengan meningkatkan pembelian obligasi ya senilai 1,1 triliun US dollar. Kemudian yang ketiga ada peningkatan kasus COVID ya di Asia. Di Tokyo pada hari Kamis mencatat rekor jumlah infeksi baru. Kemudian kasus COVID-19 baru harian di Korea Selatan melampaui angka 1.000 pada Kamis untuk hari kedua yang secara berkelanjutan.
Kemudian Malaysia juga menyusul China setelah 1.295 kasus COVID dilaporkan pada Kamis. Singapura mengkonfirmasi 24 kasus COVID baru. Semuanya diimpor dalam perhitungan harian tinggi sejak 29 September lalu untuk di Singapura. Jadi beberapa katalis ini kemudian indikasinya dapat menggerakkan juga dari market kita juga, sehingga kami memproyeksikan pasar akan cenderung bergerak flat terlebih dahulu, mengingat kemarin juga 2 hari perdagangan dia sudah mencatatkan kenaikan ya, kenaikan yang cukup signifikan juga pergerakan daripada indeks menyusul statement dari Bapak Presiden kita yang ingin menggratiskan vaksin ini, dan ini menjadi salah satu booster sendiri untuk pergerakan daripada indeks harga saham gabungan. Namun mengingat ada juga beberapa katalis negatif dalam negeri bahwa akan diberlakukan kembali, yaitu PSBB ya, menjelang libur Nataru. Nah ini juga ketakutan ini akan ditakutkan sama dengan pergerakan pada sesi September gitu ya, pergerakan di IHSG-nya sendiri. Kurang lebih seperti itu untuk pergerakan untuk dalam waktu dekat. Kemudian ada pun market news kita, yang pertama datang dari PT XL Axiata, memperkirakan terjadi peningkatan data sekitar 10% pada hari libur Nataru dibandingkan dengan hari biasa. Perseroan meningkatkan kapasitas jaringan yang dimiliki sebesar 2 kali lipat untuk mengantisipasi lonjakan tersebut. Kemudian yang kedua, PT Indika Energi menargetkan alokasi belanja modal atau CAPEX gitu ya pada 2021 lebih tinggi daripada tahun ini. Perseroan mengestimasi CAPEX ini senilai 130 US dollar 130 juta US dollar pada 2021. Kemudian yang terakhir ada PT Palma Serasi Tbk atau PSGO telah memulai proses uji coba pabrik kelapa sawit kedua di Kalimantan Timur. Kemudian yang ini kita bisa lihat pergerakan daripada foreign flow kita ya. Foreign flow kita mengalami sedikit mengalami penguatan. Di sini tercatat net buy di tanggal 17 kemarin sebesar 167 miliar rupiah. Kemudian secara kumulatif ini mengurangi pergerakan secara year to date-nya yaitu di level 59,61 triliun untuk foreign flow, walaupun memang masih mencatatkan net sell kalau kita lihat flow daripada asing ini. Kemudian technical rekomendasi atau chart blowout kita pada pagi hari ini ada Jasa Marga yang memang kalau kita lihat secara short term maupun medium masih bergerak menguat, bahkan di pergerakan di hari kemarin itu tercatat sudah mengalami penguat, membreakout daripada level higher high yang terbentuk pada beberapa hari sebelumnya. Kemudian kita dapat buy on weakness saja di level 4640 sampai dengan 4700. Kemudian dengan target price pertama di level 4.820, target price kedua di 5.000, kemudian stop loss 4.420 untuk Jasa Marga. Kalau kita lihat juga secara net volume di sebelah kiri itu di bawah itu mengalami penguatan juga yang cukup signifikan secara volume. Jadi dapat mengindikasikan pergerakan bullish continuation daripada si Jasa Marga sendiri kurang lebih. Kemudian yang kedua ada LPPF, perusahaan retail mengalami penguatan yang cukup signifikan. Beberapa perusahaan retail ya kemarin, kalau kita lihat RALS yang kami rekomendasikan kemarin juga tepat menyentuh target price 2-nya, disusul oleh beberapa perusahaan retail lain, LPPF, Ice Hardware, MAPI, dan lain sebagainya mengalami penguatan juga. Nah, di sini LPPF secara short term masih bergerak bullish, medium term jika kita tarik zoom out sedikit, ini pergerakan cukup sideways. Kemudian kita boleh mengambil aksi trade buy atau buy on closing price hari ini di level 1420. Kemudian target price pertama di level 1530, kemudian target price kedua 1735, kemudian level stop loss yang dapat dicermati di level 1345 untuk LPPF-nya. Yang terakhir ada perusahaan sawit gitu ya, SSME, Sawit Sumber Masarana, yang
Kalau kita lihat pergerakan memang cukup stagnan saja, namun memang ada penguatan cukup signifikan sehingga tidak terbentuk shadow candle atas kalau kita lihat pergerakan pada hari kemarin. Secara short term masih terlihat sideways saja, kemudian medium term justru bullish. Buy on weakness saja 885 sampai dengan 900 pergerakan daripada SSMS. Target price pertama di level 925, target price kedua di level 960, kemudian titik stop loss yang dapat dicermati di level 855 untuk SSMS. Jadi itu dia ada 3 technical rekomendasi atau chart close kita pada pagi hari ini, ada SSMS, LPPF, dan Jasa Marga. Kurang lebih seperti itu Philip webinar kita atau Philip morning market call kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian. Jika ada pertanyaan, boleh langsung dituliskan di question box yang telah tersedia. Terima kasih. Baik, langsung saja kita mulai untuk sesi Q&A-nya. Pertanyaan pertama datang dari Bapak Hendrali Kurniawan yang menanyakan Excel, Adaro, dan ERA. Untuk pergerakan daripada Excel kita lihat. Untuk Excel Axiata, untuk level entry nampaknya belum ada konfirmasi gitu ya, konfirmasi pullback Bapak Endra. Alangkah lebih baik kita tunggu level penurunan lanjutan untuk Excel Axiata. Di sini jika kita tarik gitu ada swing high gitu ya. Lower high di sini di tanggal kisaran awal-awal pertengahan November, Agustus nampaknya di level 2640. 2640 kita boleh masuk entry lagi jika sudah punya untuk
jika ingin masuk gitu ya, jika ingin masuk pada Excel ini untuk pergerakan daripada Excel sendiri. Nah, jika kita lihat pergerakan masih sudah cukup tinggi semenjak kenaikan 3-4 hari beruntun ini sampai membreakout daripada level Bollinger Band-nya. Namun jika ingin masuk, kita boleh tunggu lagi di level 2640 jika ingin entry atau entry levelnya di posisi tersebut. Kemungkinan harga akan tergerak koreksi secara wajar dulu dalam waktu dekat karena memang kenaikan kalau kita lihat sejak November 4 November ini sudah cukup tinggi sebanding dengan penurunan yang terjadi di Juli ya, penurunan sejak Juli kurang lebih untuk pergerakan daripada Excel. Kemudian Adaro. Untuk Adaro Energi sama kemarin mengalami koreksi juga. Ini jika ada pullback hari ini kurang lebih mengkonfirmasi pergerakan konsolidasi dahulu dalam waktu dekat. Nah, jika kita lihat pergerakan sudah mulai mendekati dari MA20-nya dan secara signifikan hari kemarin itu menutup gap yang terjadi di tanggal 3 dan tanggal 4 Desember hari kemarin. Jadi untuk entry jika sudah punya kita hold terlebih dahulu tampaknya Pak Hendra. Ini kita hold terlebih dahulu dengan level resisten kita dapat gambarkan yaitu di level penurunannya pada 2 hari kemarin yaitu di higher 1585. Jika terbreakout level tersebut kita boleh gunakan upper band sebagai level resisten selanjutnya di 1635. Untuk hari ini kita hold terlebih dahulu, namun jika berbalik mengalami koreksi gitu ya, karena memang perusahaan-perusahaan batu bara, mining khususnya, sudah mengalami kenaikan di atas 30%-an sejak awal Desember, jadi untuk mengalami koreksi sangat wajar sekali jika terjadi ya dalam 1-2 hari ke depan bahkan. Kemudian level stop loss yang dapat dicermati itu kita boleh gunakan level 1410 gitu ya. 1410 ya gini kita boleh gunakan sebagai level stop loss jika terjadi penurunan lanjutan di uh, pasca pembukaan pasar hari ini. Kurang lebih gitu untuk Adaro-nya. Kemudian untuk ERA, pergerakan sudah berada di area resisten juga, pergerakan daripada ERA mengingat kenaikan juga cukup solid. Jika kita lihat dari tanggal 4 bahkan sampai hari ini penguatan tetap penuh. Penguatan dibandingkan dengan penurunan itu justru di sini membentuk short term candle yang bullish gitu ya untuk pergerakan daripada ERA. Dalam waktu dekat untuk mengalami koreksi sangat wajar sekali pergerakan daripada ERA. Jadi jika ingin dijual boleh juga karena untuk penentuan level resisten kurang lebih di sini sudah membreakout daripada beberapa swing low-nya ya. Jadi swing high-nya ya maksud saya. Jadi dia sudah beberapa kali membreakout, namun resisten yang paling kuat nampaknya berada di 2019 lalu ya pergerakan daripada ERA yaitu di harga 2200-an, 2250. Nampaknya akan sulit menuju level tersebut untuk pergerakan daripada ERA mengingat jika penjualan retail bahkan ini tidak datanya masih cukup mengkhawatirkan, ini juga akan terdampak signifikan dari pergerakan daripada saham-saham seperti ERA Jaya juga ini. Kurang lebih ya target price di 2250 untuk sekarang Pak kita boleh taking profit jika sudah punya untuk eranya, kemudian level entry kita boleh gunakan MA20 kembali, tunggu konsolidasi terlebih dahulu. 1845 kita boleh gunakan sebagai level entry selanjutnya untuk era. Jadi begitu Bapak Hendrali, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bapak. Kemudian Bapak Riko bertanya tentang BCA. Untuk BCA, kalau tidak salah pada pekan lalu gitu ya, kita pernah merekomendasikan juga untuk pergerakan daripada BCA, namun target price 1 dan target price 2 sudah terlampau jauh, bahkan di sini pergerakan sudah di atas 34.600 menguji level 34.700 untuk pergerakan daripada BCA.
Jika dibandingkan dengan awal penurunan sejak pasca pandemi ini datang ya, harga BCA sekarang sudah berada di level-level tersebut. Jadi untuk koreksi sangat cukup wajar saja setelah pembagian dividen juga kemarin justru harga dari saham BCA justru malah makin tinggi ya pergerakannya 2, 3, 4 hari selanjutnya setelah pembagian dividen dan sekarang itu berada di atas MA20 juga. Namun jika perhatikan indikator lain gitu ya seperti stokastik gitu, stokastik juga sudah mengalami level overbook jika di atas ini dan mengalami golden cross tampaknya. Jadi ketika mengalami perputaran seperti ini cukup rawan untuk mengalami koreksi dalam beberapa waktu dekat untuk BCA-nya. Jika sudah punya Bapak Riko untuk BCA-nya kita boleh jual terlebih dahulu atau split jual tidak masalah, jual sebagian dulu untuk menguji pergerakan lanjutan untuk BCA ini bagaimana untuk pergerakannya. Kemudian level support yang dapat dicermati kita boleh gunakan level swing high atau level supportnya di level 33.250. 33.250 ini kita boleh jadikan level support jika sudah punya, kemudian kita boleh juga jadikan level entry jika belum punya untuk BCA-nya. 33.250 sangat wajar untuk dijadikan level entry atau level support. Kurang lebih seperti itu untuk BCA-nya Bapak Riko. Kemudian Bapak Varial Banjarnahor yang menanyakan PTBA, Telkom, dan INAF. Untuk PTBA nampaknya cukup senada gitu ya pergerakan dengan Adaro, pertanyaan Bapak Hendra itu mengalami koreksi juga di perdagangan terakhir hari kemarin yaitu di level 30-40. Dan jika kita lihat pattern candle gitu ya yang terbentuk pada hari kemarin itu terbentuk doji star bearish gitu ya. Doji star bearish ini tanggal 15 mengalami pembentukan candle tersebut mengindikasikan 1-3 candle ke depan akan mengalami penurunan, mengkonfirmasi terbentuknya doji candle bearish ini. Kemudian jika kita lihat dari tren juga sudah cukup tinggi pergerakan dari saham-saham mining, saham batubara juga, khususnya untuk PTBA dan Adaro ini sendiri, terhitung sejak awal Desember gitu ya, sejak awal Desember penguatan sudah mencapai 27%-an ya, 27%-an ini angka yang cukup fantastis dalam 1 bulan. Jadi memang cukup wajar jika terjadi terjadi koreksi dulu dalam waktu dekat untuk saham Adaro dan saham PTBA ini. Kemudian untuk level entry kita boleh gunakan level sideways short time-nya di era tanggal 10 November lalu yaitu di higher 2870. 2870 ini boleh kita gunakan sebagai level entry terlebih dahulu. Kemudian aksi yang dapat kita ambil untuk sekarang jika sudah punya PTBA-nya kita sell on strength terlebih dahulu pada hari ini. Jika pasca pembukaan ini sempat menyentuh 3040 bahkan 3060 ya kita boleh jual di level tersebut sell on strength. Kemudian jika ingin masuk kita boleh nunggu koreksi terlebih dahulu untuk PTBA-nya di level 2870. Kurang lebih seperti itu Bapak Varial. Kemudian Telkomnya untuk Telkom cukup mengalami sideways dalam beberapa hari kemarin di tanggal 27 November sampai dengan tanggal 11, namun memang dari sisi medium term-nya masih bullish ya pergerakan daripada Telkom ini sendiri. Namun jika kita lihat secara Desember ini memang sudah mengalami kenaikan yang cukup tipis, cukup tebal karena di sesi-sesi November kemarin sempat menyentuh MA20 dan berbalik mengalami penguatan lanjutan lagi. Kemudian candle terakhir mengalami penurunan ya 3540
karena kenaikan yang 2 hari itu cukup signifikan, mengalami kenaikan dan candle terakhir belum mematahkan kenaikan daripada 2 candle sebelumnya. Jika sudah punya, kita boleh mengambil aksi hold terlebih dahulu, mengingat dari sisi stokastik juga masih belum mengindikasikan overbought ya, masih cukup akan lanjut. Target terdekat untuk karena ini swing high atau higher high sudah terbreakout semua, kita boleh gunakan doji candle yang terbentuk awal Maret lalu yang terbentuk penurunan itu di level 3725, kita boleh gunakan sebagai level target price dalam dalam waktu dekat ini untuk Telkom. Bisa jadi juga harga 3725 ini menjadi harga penutupan di tahun ini, yaitu di tahun 2020 sehingga akhir tahun di level 3725 sampai dengan level 3800. Kemudian level support yang dapat dicermati kita boleh gunakan di area penutupan pada 2 hari kemarin, yaitu di level 3450 untuk Telkomnya, Bapak Ferial. Kurang lebih seperti itu untuk Telkomnya. Kemudian kita beralih ke pertanyaan lanjutan di INAF ya. INAF. Untuk INAF secara mayor trennya itu masih sideways saja ya. Jika kita lihat pembentukan dari candle gitu ya, kemarin 3 outside down bearish terbentuk, kemudian di minggu sebelumnya engulfing bearish juga terbentuk, jadi masih mengonfirmasi pergerakan koreksi ya. Pergerakan di 5 sampai 4 candle terakhir ini belum mematahkan kenaikan yang terjadi di tanggal 8 Desember, bahkan di tanggal 7 Desember lalu ya, untuk pergerakan daripada INAF. Ini kurang lebih senada juga pergerakan dengan KF gitu ya, atau Kimia Farma. Indofarma juga mengalami penguatan di level yang sama, bahkan penutupan juga hampir-hampir mirip gitu ya pergerakannya. Dan sekarang kita jika sudah punya Bapak Ferial, kita boleh hold terlebih dahulu ya pergerakan daripada INAF ini sendiri. Kemudian target price yang dapat dicermati kita boleh gunakan upper band-nya saja. Upper band kita boleh gunakan 4740 sebagai level jual gitu ya. Kemudian level support atau level cut loss kita boleh gunakan 3850 sampai dengan level 3860 untuk INAF ya, boleh untuk dijual. Kurang lebih daerah-daerah rentan pergerakan kurang lebih 3860 sampai dengan 4740 dalam waktu dekat untuk INAF ya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ferial, mudah-mudahan menjawab. Dan Bapak Wisbar menanyakan SIMP, Friend, Telkom. Telkomnya sudah tadi Pak, DUCK dan Friend. Untuk SIMP mengalami penguatan memang ya, trennya masih cukup kuat, solid juga pergerakan bullishnya, dan sekarang masih berada di area overbought juga, mengalami koreksi cukup wajar. Jadi untuk saat ini pergerakan jika kita bisa katakan ini mirip-mirip pada hari tanggal 25 November lalu ya, mengalami penguatan, candlenya juga hampir mirip. Jadi kita boleh sell on strike terlebih dahulu Bapak Wisber jika sudah punya untuk SIMP-nya. Kita sell on strike di level 420 jika tersentuh. Kemudian jika ingin masuk kembali atau jika ingin
masuk kita boleh gunakan lower yang terbentuk pada tanggal 14 Desember lalu atau setara dengan MA20 yang terbentuk pada Bollinger Band atau middle band daripada Bollinger Band-nya. 384 kita boleh gunakan sebagai level entry, kemudian jika berbalik kita boleh gunakan level supportnya di level tersebut. Level resisten terdekat itu kita gunakan di level 425 sampai dengan 420 ya untuk SINP untuk target price-nya. Kemudian DUCK untuk DUCK juga jika hari ini juga mengalami penurunan, ini kompak membentuk tren short term yang mengalami penurunan ya. Jadi tren lainnya kecenderungan akan seperti ini, dapat dilihat pada layar pergerakan daripada DUCK. Namun jika mampu menembus daripada tren lainnya ini mengkonfirmasi flag candle ya, flag pattern yang terbentuk daripada DUCK sendiri. Namun masih belum ada indikasi-indikasi pullback ini nampaknya dari DUCK, Pak Wisber. Dan juga jika kita lihat setelah pembentukan dead cross yang terjadi pada stokastik di area overbought-nya, ini masih cenderung melandai juga pergerakan daripada DUCK-nya sendiri. Jadi jika ingin sell on strength tidak masalah, sell on strength di level 480 boleh juga sebagai resisten awal karena memang sudah berada di area resisten. Karena memang jika kita lihat dari secara long term gitu ya, pergerakan cukup berada di area sideways atau konsolidasi saja untuk pergerakan daripada DUCK-nya sendiri. Dan kita lihat dari November dan Desember ini memang mengalami penguatan yang cukup solid dari harga 280-an sampai di level 400. Jadi penguatan dari 2 hari juga kemarin di tanggal 8 dan tanggal 7 itu belum mematahkan ya, terpatahkan oleh terbentuknya formasi candle sideways dalam waktu beberapa hari ini. Kita boleh jual sell on strength terlebih dahulu, nanti kita entry lagi ketika ada potensi-potensi pullback pergerakan daripada DUCK. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita ke friend. Untuk frame-nya sama, ini masih sideways saja jika kita lihat candle yang terbentuk falling tree method. Jadi falling tree method ini juga salah satu formasi candle bearish continuation ya, terbentuk untuk smart frame ini. Namun sekarang harga sudah berada di area-area MA20, makanya dari penutupan kemarin agak sedikit ada ketarik gitu ya dari sisi lower di level 71. Dan jika sudah punya kita boleh hold terlebih dahulu. Jadi kurang lebih pergerakannya zigzag ya dari awal tanggal 16 mengalami penguatan sampai menyentuh daripada level upside Bollinger Band-nya, kemudian balik lagi ke MA20, kemudian sempat menyentuh lagi di tanggal 10 kemarin, dan sekarang balik lagi, kurang lebih ini akan ada pullback lanjutan jika kita lihat. Namun tunggu konfirmasi daripada candle setelahnya, yaitu di candle hari ini, apakah dibuka menguat atau tidak dari smart frame ini. Kurang lebih trennya trendline dapat tergambar pada layar. Jadi untuk level resisten terdekat yaitu gunakan di level MA atau level Bollinger Band atasnya 78. 78 kurang lebih cukup wajar jika tersentuh dalam 2 sampai 3 hari ke depan untuk trend sendiri. 78 kita boleh gunakan target price, namun jika berbalik turun mengalami penurunan kita boleh gunakan swing low terdekat itu sebagai level jual, itu di level 65 bahkan di 64 dan 63-nya. Itu area-area area cut loss karena sekarang harga sudah berada di pergerakan MA20-nya dia. Kurang lebih seperti itu Bapak Whisper, mudah-mudahan menjawab. Bu Maria Magdalena menanyakan tentang BCA, tadi sudah BCA-nya, kemudian UNTR dan SMGR. UNTR cukup solid pergerakan dalam beberapa hari ini ya, kalau tidak salah. Ya, UNTR di sini masih mengkonfirmasi penguatan. Jika kita lihat sejak
sideways yang cukup panjang dan pembagian dividen dalam beberapa waktu lalu, yaitu di bulan-bulan November atau Septembernya, ini penguatan sudah tercatat 32,15%-an kurang lebih jika dibandingkan harga pada saat sideways dan harga saat tertingginya kemarin untuk harga UNTR-nya. Jadi untuk sideways, untuk koreksi ini masih cukup wajar, namun harga sekarang justru kompak mengalami formasi candle yang three outside down bearish ya. Jadi belum mengkonfirmasi penurunan, didukung oleh indikator Bollinger Band juga yang masih melebar gini ya. Jadi ada indikasi penguatan lanjutan. Jadi kita boleh hold terlebih dahulu ya untuk pergerakan daripada UNTR. Untuk target price terdekat itu kita boleh gunakan level 27.900. 27.900 kita boleh gunakan sebagai target price terdekat. Kemudian level support karena ini fraksi yang cukup besar gitu ya, cukup tinggi. Jadi kita boleh gunakan 25825 itu sebagai level support atau level cut loss daripada level UETR ini. Namun jika sudah punya kita boleh hold dulu ya, hold dalam waktu dekat di level 29, kita boleh 27.900 kita boleh gunakan sebagai target price terdekat untuk UNTR. Kemudian SMGR. Basic industri memang mengalami penguatan karena memang secara sektor rotasi juga ini cukup telat ya pergerakan daripada SMGR-nya. Dan sekarang sudah 4 hari perdagangan, bahkan jika dihitung dari candle terakhir kemarin itu masih mengkonfirmasi penguatan yang solid ya, 4 hari mengalami candle hijau. Dan SMGR ini masuk juga di technical rekomendasi kita di tanggal 17 kalau tidak salah, bahkan di tanggal 16 kalau nggak salah untuk pergerakan daripada saham SMGR. Jadi target price 1 dan target price 2 kita nampaknya sudah tercapai ya. Jika sudah dijual cukup wajar karena memang harga sekarang sudah berada di MA20 MA Bollinger Band atasnya untuk dari saham SMGR sendiri. Dan sekarang pasca pembukaan juga mengalami koreksi yang cukup wajar, masih belum mematahkan kenaikan 2 hari perdagangan 12.775 sekarang untuk SMGR-nya. Jika Ibu Maria sudah punya, kita boleh sell on strike terlebih dahulu 2675 bahkan di level 13.000. Jika sudah menyentuh, kita boleh jual pada level-level tersebut. Untuk masuk, kita nampaknya tunggu koreksi terlebih dahulu ya, Ibu Magdalena, untuk UNTR dan SMGR-nya. Jadi untuk SMGR, kita nunggu koreksi di level 11.900-an ya. 11.900-an ini cukup wajar untuk tersentuh, karena memang tren secara short term memang hanya di kisaran tersebut, karena sempat juga menyentuh pada level tersebut. Kemudian ada pullback kembali ke level 12.700. Jadi untuk masuk kita boleh siasati di level 11.900-an untuk SMGR. Kurang lebih seperti itu Ibu Maria, mudah-mudahan menjawab. Kemudian Lo Heri menanyakan ICBP dan TOWR. Untuk ICBP di sini pergerakan masih sideways saja. Kemarin juga kami rekomendasikan untuk ICBP, namun masih belum menyentuh level stop loss kita ya untuk masuk. Jika kita sudah masuk kemarin, kita boleh hold terlebih dahulu, karena memang saham consumer good ini nampaknya saham yang terakhir yang belum mengalami pergerakan ya, jika dibandingkan dengan beberapa sektor lain yang sudah mulai bergerak di atas 10%, bahkan saham mining sendiri. Jadi ICBP, INDF, Unilever, dan saham-saham consumer good lain, bahkan subsektornya sigaret juga masih belum ada pergerakan setelah info bahwa akan dinaikkan pajak cukai gitu ya. Jadi saham-saham consumer good ini masih belum menarik nampaknya di mata investor domestik sendiri. Namun boleh juga jika kita ingin hold, ini harga yang cukup wajar di bawah 10.000 untuk ICBP, cukup murah. Dan jika kita lihat
potensi untuk pembalikan nampaknya cukup wajar jika kita lihat dari stokastik RSI-nya juga. Periode 2 minggu ke belakang di sini sudah berada di area oversold-nya dia, mungkin akan ada pembalikan dalam waktu dekat, dan target price kita boleh gunakan di technical rekomendasi kita pada hari kemarin. Kurang lebih di situ ada target price 1 dan target price 2-nya, jadi kita boleh ikutin di level-level tersebut untuk Bapak Heri. Kemudian untuk tower, senada juga saham-saham tower, justru ini tidak ya berbalik, ada anomali ya pergerakan daripada saham-saham tower ini, TOWR dan Tebik ini mengalami anomali dengan beberapa saham-saham telekomunikasi yang tadinya memang mereka ini berbanding lurus ya pergerakan daripada TOWR, namun daripada TOWR sendiri hari ini mengalami penguatan serta terbentuk gap up gitu ya. Kemarin juga kami merekomendasikan karena memang sempat ada same condition gitu ya, sama kondisi yang sama pada tanggal 12 yaitu doji, dan di tanggal 15 juga mengalami doji gitu ya di tanggal 15 kemarin. Jadi indikasinya gerakan ini akan menembus daripada MA20 dan menyentuh target price yang sudah kami buat kemarin untuk TOWR. Sekarang jika sudah masuk pada closing market kemarin, bahkan awal sesi ini di harga 990, bahkan di harga 985, itu kita boleh hold terlebih dahulu sampai target price yang ditentukan untuk TOWR-nya sendiri. Kurang lebih seperti itu Bapak Heri. Kemudian di Kusuma menanyakan BRI. Untuk BRI cukup menarik dari candle-nya, sekarang sudah berada di MA 20-nya, namun memang yang menjadi perhatian kita di sini adalah level Bollinger Band di sini ya, indikator Bollinger Band yang sudah mulai menyempit, mengindikasikan akan cukup panjang ini sideways yang akan dialami oleh BRI, mengingat kenaikannya juga jika kita lihat dari awal November gitu ya, tanggal 4 November ini sudah cukup tinggi juga dan terbentuk three outside down bearish, formasi-formasi candle bearish sudah mulai terbentuk dari harga-harga Bank Rakyat Indonesia ini. Namun jika untuk day trade tidak masalah, trade buy saja di level 4280 sekarang. Jika sudah masuk, kita boleh hold terlebih dahulu, target price terdekat jika ingin ditradingkan BRI kurang lebih di level 4.400 kita boleh gunakan sebagai level target price. Kemudian target price jika 4.400 tertembus, 4475 nampak kurang lebih sampai ke paling kuatnya di level-level tersebut untuk BRI dalam waktu dekat. Lebih seperti itu Ibu Dekusuma, namun jika hari ini mengalami pembalikan lagi, kita boleh gunakan Bollinger Band bawah yaitu 4.100, bahkan di level 4.000 kita boleh gunakan sebagai level support atau level-level cut loss gitu ya. Bapak Junaidi yang menanyakan Pegas, PTBA, KLBF, dan Telkom. PTBA dan Telkomnya tadi kita sudah sempat ulas, Pegas dan KLBF. Perusahaan gas negara memang cukup kuat mengalami penguatan. Di sini juga terkonfirmasi formasi candle yang sering dipakai oleh beberapa teknikalis ya. Ini terbentuk cup and handle gitu ya. Cup dan handle-nya di sini memang jika terbentuk formasi candle tersebut atau kecenderungan pergerakan masih akan bullish continue gitu ya, dan terjadi di gas ini setelah daripada terbentuknya pattern itu. Ini mengalami penguatan yang cukup signifikan yaitu di tanggal 8 November lalu sempat breakout daripada level Bollinger Band atas dan sempat juga melanjutkan dari kenaikan ke hari-hari itu juga untuk Pegasnya. Sekarang level harga 1785 cukup wajar jika mengalami koreksi. Kita jika ingin cicil masuk lagi, kita boleh 1630 Bapak Junet, kita boleh tunggu di level 1630 karena di situ cukup ada swing low sedikit
swing low sedikit ya untuk pergerakan daripada pegas. Kemudian jika ingin jadikan target price, kita boleh gunakan level sekarang sebagai target price jika ingin masuk. Kurang lebih seperti itu Bapak Junet. Kemudian KLBF. KLBF mengalami penguatan yang cukup signifikan selama semenjak terjadinya doji ya di tanggal 15 lalu. 2 hari perdagangan kompak mengalami penguatan, namun memang di hari kemarin itu mengalami penurunan tipis. Aksi profit taking nampaknya yang terjadi karena kenaikan sebelumnya cukup tinggi. Dan sekarang masih berada di area atas Bollinger Band, namun dibuka di level teritori zona positif ya untuk KLBF 1545. Kita boleh hold terlebih dahulu untuk Bapak Junaid jika sudah punya, namun untuk nyicil masuk lagi kita boleh tunggu koreksi lagi Pak di level 1515 nampaknya swing high yang terbentuk atau higher pada tanggal 17 November 1515 kurang lebih dapat jadikan level entry point lagi untuk si KLBF ya, kurang lebih seperti itu. Kita beralih. Bapak Robertus menaikkan WSKT, ADI, dan Wood. WSKT di sini mengalami penguatan lanjutan setelah kenaikan yang cukup tinggi kemarin, Bapak Robertus. Sekarang cukup cukup riskan juga jika ingin masuk pada sesi-sesi sekarang karena memang kenaikan yang sudah cukup tinggi juga. Kita boleh tunggu koreksi lagi untuk WSKT-nya karena kenaikan sekarang sudah cukup tinggi. Namun jika sudah punya, kita boleh hold terlebih dahulu, namun upside-nya cukup tipis ya. Di level 1560 kita boleh gunakan sebagai level target price Bapak Robert untuk WSKT-nya. Kemudian level stop loss kita boleh gunakan upper band gitu 1390 itu digunakan sebagai level stop loss jika di sesi 2 bahkan di hari-hari setelahnya mengalami penurunan untuk WSKT-nya. Kemudian kita beralih ke pertanyaan Adi dari Bapak Robert. Untuk Adi, senada juga pergerakan sudah berada di area overbooknya Bapak Robert. Kurang lebih pergerakan cukup menguat. Untuk di hold tidak masalah, namun untuk swing high nampaknya juga sudah cukup jauh karena memang beberapa swing high atau higher high, lower high ini sudah terbentuk ya dari Adi Karya ini sudah cukup membreak out daripada beberapa level level tertingginya. Sekarang alangkah lebih baik kita sell on strength dulu ya untuk Adi ini karena memang rawan untuk mengalami koreksi dalam waktu dekat untuk Adi Karyanya. Jual di 1530 sampai dengan level higher sekarang di 1550 tidak masalah untuk Adi Karyanya Bapak Robert. Namun jika ingin entry lagi, kita boleh gunakan formasi sideways yang terjadi beberapa hari yang lalu, yaitu di level 13.300. Ini 1.300 kita boleh gunakan sebagai level entry. Lanjutan untuk Adi Karyanya, kurang lebih seperti itu. Kemudian Wood. Untuk interval daripada Wood ini menarik ya, pergerakan daripada Wood setelah kenaikan yang cukup beruntun di era-era November lalu sempat mengalami konsolidasi yang cukup panjang, 2 pekan nampaknya di sini mengalami konsolidasi dan sekarang mengalami penurunan sempat menyentuh daripada MA20 bahkan band bawah ya nampaknya di sini. Ada indikasi untuk pembalikan arah namun belum mengkonfirmasi ya di sini ya karena memang dari sisi stokastik belum terjadi golden cross di sini namun sudah berada di area oversold-nya. Ini indikasi pembalikan cukup ada namun masih dalam formasi sideways-nya ya Bapak Robert. Ini cukup riskan juga karena penentuan target price juga ini masih cukup tipis upside-nya. Jadi kita tunggu lagi beberapa hari kemudian apakah sudah mengkonfirmasi pullback atau tidak. Namun jika ingin di trading kan tidak masalah, gunakan level-level 600 sampai dengan level higher ini di level 600 sampai dengan level 620 itu sebagai target price terdekat karena memang cukup tipis
Jika dilihat dari indikator Bollinger Band juga masih tipis ya, jadi mengindikasikan sideways yang masih akan lanjut. Namun jika ingin ditradikan tidak masalah, 600 sebagai target price pertama untuk Wood-nya Bapak Robertus, kurang lebih seperti itu. Waktu 9:24 ya nampaknya di sini. Mungkin kita satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi. Dari Bapak Luskito Hambali yang menanyakan Akra dan SMRA. Kita lihat Akra. Ya, untuk Akra masih cukup jauh dari MA20-nya, Pak. Jika ingin di hold tidak masalah, Bapak Luskito, untuk Akranya. Namun jika untuk entry kita tunggu koreksi lebih lanjut lagi. 3310 boleh kita gunakan sebagai level-level entry lagi, 3310. Kemudian level target price, jika ingin di hold 3.500 atau upper band-nya kita boleh gunakan sebagai level target price terdekat ya untuk AKR Corporindo-nya atau Akra ya. Sekarang masih cukup wajar jika di hold juga karena memang formasi candle-nya masih berada cukup jauh dari MA20-nya. Kemudian SMRA, untuk SMRA ya memang saham-saham properti juga masih cukup menarik pergerakannya. Di sini stokastik RSI masih berada di area normal. Pergerakan daripada stokastik RSI-nya untuk periode 2 minggu ke belakang. Dan sekarang memang sudah berada di area resisten jika kita lihat dari candlestick-nya di era-era 2019 lalu, atau penurunan Maret lalu, yaitu di level 870, yaitu ini sudah berada di harga itu ya, untuk pergerakan daripada SMRA. Namun masih cukup wajar untuk jika ingin di hold juga level 900 bahkan 915 masih cukup wajar untuk dijadikan target price. Namun memang akan mengalami koreksi terlebih dahulu ya karena memang formasi pergerakannya ini dari SMRA cukup menguji MA20 kemudian berbalik kemudian MA bagian atas ini atau Bollinger Band atas ini tersentuh, dia akan berbalik terlebih dahulu ke MA20 baru memboosting lagi sampai dengan menyentuh daripada MA atau Bollinger Band bagian atasnya. Kurang lebih seperti itu Bapak Luskito. Untuk SMRA-nya kita boleh hold terlebih dahulu, level 900 kita jadikan patokan untuk target price terlebih dahulu untuk SMRA-nya. Boleh di hold, kemudian level jika berbalik kita boleh MA20 sebagai entry lagi, split jual kurang lebih 2-3 tick ke bawah, 525 kita boleh gunakan sebagai level cut loss jika terjadi penurunan. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian, Bapak Luskito juga atas pertanyaannya. Waktu di sini sudah menunjukkan 9:30 ya nampaknya di sesi-sesi sekarang. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang senantiasa hadir di Philip webinar kita pada setiap pagi di waktu bursa sebelum pembukaan bursa. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian atas pertanyaannya. Kurang lebih saya undur diri dulu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya ucapkan selamat pagi dan salam cuan.